Dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Citol, masih di bawah pepohonan yang sama. Saya akan bercerita tentang film The Faculty tahun 98, menceritakan tentang alien air yang menguasai manusia. Bagaimana kisahnya? Langsung dik saja, track bull, di track ngebull. Kisah bermula ketika seorang yang berada di lapangan dan menjungkirkan bangku yang di atasnya terdapat termos es. Dia adalah seorang pelatih American football di sekolah itu yang bernama Will. Setelah latihan selesai, dirinya diancam oleh orang tak dikenal karena tidak diperlihatkan entah dari mana datangnya. Malam harinya sedang diadakan rapat guru yang membahas tentang anggaran perbelanjaan berbagai sarpras di sekolah itu, mengenai komputer, seragam football, dana udut, dana kenakalan, dan masih banyak dana lainnya. Setelah rapat selesai, satu persatu guru mulai pulang. Salah satu guru yang bernama Drake kembali masuk ke dalam untuk mengambil kunci rumah yang tertinggal. Saat akan mengambil kunci, tiba-tiba dikejutkan kemunculan Will yang menyerang Drake dengan menancapkan pensil di telapak tangannya. Drake membalas dengan memukulkan kunci ke mukanya Will hingga membekas. Drake lalu berlari menuju pintu keluar. Will mengejarnya seperti main maling-malingan. Tak lama Drake menghantam kepala Will dengan benda tumpul dan mengenai pelipis sampai keluar kecapnya. Drake berlari lagi menuju pintu depan dengan dibantu oleh Olson. Setelah berhasil keluar, Drake mengunci dan merantai pintu tersebut agar Will tak dapat keluar. Di luar dugaan, ternyata Olson bersekongkol dengan Will dan ikut menganiaya Drake yang ditonton oleh Will dari dalam. Pagi harinya, mobil hitam sedang berputar-putar mencari parkiran yang dikemudikan oleh Sales Bubuk Enjoy yang juga siswa sekolah tersebut. Mari kita berkenal dengan tokoh-tokohnya. Stokely, Zack, Casey, Delilah, Stan, Maribeth. Di ruang guru semua bercengkrama harmonis, nampak semuanya baik-baik saja. Will dengan bekas luka di pipinya menyapa Olson, tampak raut muka keduanya sedang ada sesuatu yang direncanakan. Guru pun kembali mengajar. Scene berpindah ke lapangan yang terdapat Casey sedang minum teh kotak sambil jalan-jalan. Menemukan sesuatu mirip kadal kering. Karena penasaran, dibawalah hewan itu ke lab untuk diperiksa. Yang terdapat guru Furlong di sana. Menurutnya jenis hewan ini termasuk tergolong spesies parasit laut yang hidupnya di dalam ginjal cumi-cumi dan gurita. Hewan itu ditaruh di nampan yang di dekatnya terdapat gelas berisi air. Tanpa sengaja, Stokely bergurau dan menumpahkannya, sehingga mengenai hewan itu. Alangkah terkejutnya, hewan pun kembali hidup dan Furlong menaruhnya di akuarium untuk melihat perkembangannya. Hewan pun benar-benar hidup dan berenang seperti ikan cupang. Stokely lalu menempelkan tangannya di akuarium dan direspon dengan selnya yang berbentuk seperti benang merah. Furlong penasaran akan hewan itu dan akan mengambil lagi dengan sarung tangan latex. Saat Furlong menceburkan tangannya, hewan itu agresif mengeluarkan gigi dan menggigitnya. Furlong refleks menarik tangannya, nampak darah segar keluar dari jari Furlong. Stan berada di ruang ganti dan bertemu dengan Casey yang sedang duduk sambil ngelajor. Stan bersiap-siap mau mandi. Saat Stan bersiap-siap mau mandi, ada kaki misterius melangkah menuju kamar mandi. Ternyata itu adalah guru Brummel yang sedang kepanasan mau ikut mandi dan memeluk Stan. Tanpa sengaja Stan memegang rambutnya, ternyata kulit kepalanya ikut mengelupas. Setelah kejadian itu, Stan melaporkan ke Olson dan ditanggapi dengan dingin sama si Olson. Dengan memberikan jawaban retoris, menyatakan bahwa yang tadi Stan lihat itu adalah efek dari banyaknya serangkaian pengobatan Brummel. Dan Olson juga mengancam Casey agar jangan bercerita kepada orang lain. Casey dan Delilah menyelinap masuk ke ruang guru untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Tiba-tiba Olson dan Will masuk. Dengan sigap Casey dan Delilah masuk ke dalam lemari baju dan mengintip apa yang akan dilakukan oleh kedua guru mereka. Dari dalam keluar perawat Harper yang akan persiapan pulang, namun dihalangi oleh Will dan dibantu Olson. Will memaksa Harper untuk tiduran di sofa. Setelah itu, Will kesurupan dan mengencurutkan telur alien ke telinga Harper. Dari dalam lemari, jasad Brummel jatuh dan menimpa Delilah. Tanpa mereka sadari, suara gaduh tersebut mengundang Will dan mendatangi lemari. Dari dalam, Casey menyondol Will dengan tongkat pramuka dan bergegas pergi meninggalkan ruangan. Di luar nampak guru Drake menanti mereka. Saat mereka lari, 3 orang keluar ruangan yang terdiri dari Will, Olson, dan Harper, seolah tak terjadi apa-apa. Apa yang dilihatnya dirasa tidak normal. Casey dan Delilah berlari tambah cepat dan melaporkan kejadian itu ke bapaknya Casey dan didampingi petugas setempat. Drake membuka lemari yang disaksikan oleh petugas dan ditemukan boneka Chucky. Ini hanya boneka Chucky yang habis baterai. Gak mungkin dia bisa terbang, bos. Karena tak ditemukan hal yang mencurigakan, mereka lalu pergi ke ruangan lain. Pemeriksaan selanjutnya
semuanya yang boleh masuk hanya Drake dan satu petugas. Casey menduga pasti petugas itu sudah dimasuki anakan alien seperti Harper. Tak lama mereka pun keluar dengan wajah petugas yang aneh. Petugas pun berpamitan pergi. Ibu Casey meminta maaf kepada Drake karena kelakuan anaknya yang telah merepotkan banyak pihak. Drake mengajak ibunya Casey untuk mengobrol secara pribadi. Namun Casey mencegahnya dikarenakan takut ibunya dimasukin alien, dan keluarga Casey pun pergi. Setelah sampai rumah, Casey ditatar oleh kedua orang tuanya dan mencabut semua fasilitas meliputi majalah tanpa busana, telepon, internet, dan MP3 box miliknya. Setelah semuanya dicabut, bapaknya membilangi Casey bahwa dia sayang padanya dan ingin menjadikannya anak yang baik. Setelah itu bapak Casey pergi. Dari luar, nampak 3 orang tak dikenal sedang berdiri di depan, mengamati rumah Casey. Karena merasa kesepian, Casey kabur dari dalam kamar melewati jendela. Karena tak berhati-hati pada waktu melangkah, Casey terpleset dan jatuh dari atap rumah. Kemudian dikerubutin oleh 3 orang tadi yang berdiri di depan rumah Casey. Tak diduga, bapaknya Casey keluar dan menolongnya, lalu memasukkan Casey ke dalam rumah. Pagi pun tiba. Casey ke sekolah diantar ke sekolah oleh bapaknya dan memberi pesan untuk jangan membuat ulah lagi. Dengan wajah murung, Casey keluar mobil menuju ke dalam kelas. Tanpa sengaja, Casey melihat ke arah bapaknya. Dengan terkejut, Casey melihat Will yang sudah di sana sedang ngobrol dengan bapaknya. Dengan pikiran yang berkecamuk, Casey berjalan di koridor dengan pemandangan sekolah pada umumnya. Perjalanannya terhenti saat Delilah muncul tiba-tiba, mengagetkan Casey. Delilah mengajaknya ke kamar mandi tapi bukan untuk bergenjotan melainkan membahas masalah yang kemarin. Di ruang guru, murid diperiksa telinganya dan Drake menutup pintu. Sudah bisa dipastikan bahwa di sini alien menginfeksi para murid melalui Drake yang sudah terpapar. Stokely sedang berjalan menuju kelas. Dari arah berlawanan, Delilah dan Casey menghentikan Stan yang sedang berjalan. Mereka pun bertemu Stokely dan diajaklah aku ke rumah dia makan daging terong dengan sayur kol. Setelah sampai di ruang furlong yang tempo hari dilakukan untuk penelitian makhluk, Casey dan Delilah menceritakan kepada Stan dan Stokely tentang apa yang sudah terjadi. Tak diduga, Zack dan Maribeth masuk ke dalam ruang laborat dengan posisi berdekatan dengan ruangan furlong yang sedang digunakan untuk berkumpul. Zack menggunakan fasilitas laborat untuk meramu dan meracik bubuk Enjoy. Untuk mengamankan aksinya tersebut, Zack mengajak Maribeth ke dalam, dan jika kepergok mereka akan berdalih pacaran sehingga hanya dikenakan sanksi mesum. Ketika Casey dan teman-teman sedang membahas alien, tak sengaja Zack mendengar pembicaraan Ketika Casey dan teman-teman sedang membahas alien, tak sengaja Zack mendengar pembicaraan itu melalui ventilasi kecil di atas pintu. Merasa tertarik dengan hal yang dibahas, Zack menemui gerombolan itu dan ikut bergabung. Tanpa diduga, Furlong juga hadir. Dikiranya Furlong akan ikut nimbrung dan memberikan penjelasan tentang alien. Ternyata Furlong mencekik Casey. Tak lama setelah itu, Furlong sudah kesurupan alien dan menyerang semua muridnya yang ada di ruangan itu. Keadaan tak terkendali. Stan melemparkan pisau jilid kepada Zack dan Zack menerimanya lalu disabetkan ke arah Furlong. Dengan gercep, Furlong menangkis dengan tangan dan jarinya sehingga mengibatkan jarinya putus. Akan tetapi jarinya Furlong bisa berjalan seperti Tamiya ke arah murid-murid. Furlong menindih Zack dan akan menginfeksi Zack. Tak lama, tak tinggal pasrah. Zack menancapkan pulpen yang sudah diisi serbuk Enjoy ke matanya Furlong. Serbuk bereaksi membuat Furlong gemetar, kesakitan, dan langsung beranjak menjorokkan Zack ke arah akuarium hingga pecah dan Zack terjatuh. Seketika ruangan jadi banjir dan gak karuan. Dengan cekatan, Casey mengambil alien yang tumpah untuk dimasukkan ke dalam toples kerupuk guna diselidiki lebih lanjut. Di belakang meja, Furlong yang kesakitan kemudian mengeluarkan banyak busa dan dipastikan alien di dalamnya juga meninggoy. Setelah insiden itu, mereka meninggalkan ruangan. Saat berjalan, mereka dipandangi oleh orang-orang di sekitar dengan tatapan sinis tanpa ekspresi. Bisa jadi orang-orang itu sudah terjangkit. Kini, gerombolan telah sampai di parkiran mobil dan bertemu grup football sekolah. Sedikit informasi mengenai Stan yang tadinya adalah kapten dalam football itu, namun mengundurkan diri karena sikap pelatih yang emosian dan berbeda dikarenakan pelatih terjangkit alien yang tanpa disadari oleh Stan sebelumnya. Mereka bergegas ke mobil dan segera melaju menuju arah Zack untuk meneliti dan membuat serbuk Enjoy. Dari sini, kita dibuat bingung oleh sosok Zack yang selengean tapi cerdas. Mobil telah sampai di rumahnya Zack. Mereka pun turun dan menuju garasi yang dijadikan lab oleh Zack. Teman-temannya terperangah karena semua itu berbanding terbalik dengan kelakuan Zack di sekolah. Di sekolah jadi anak badung, sedangkan di rumah jadi profesor. Itulah Zack. Zack mengenalkan semua peralatan dan tata cara membuat serbuk Enjoy kepada teman-temannya. Casey memberikan toples kepada Zack yang berisi alien yang diambil dari akuarium yang pecah di ruangan Furlong untuk diteliti dengan menggunakan tikus sebagai media percobaan. Setelah alien masuk ke dalam tubuh tikus, lalu Zack membedah mengambil alien itu untuk diteliti. Dari situ Zack dapat menyimpulkan bahwa alien itu masuk ke dalam tubuh menguasai semua jaringan saraf
termasuk pikiran, kemudian menjadikan tubuh sebagai rumahnya. Setelah itu Zack menaburi alien dengan bubuk enjoy guna melihat seberapa kuat serbuk enjoy menghancurkan sel-selnya alien tersebut. Teman-teman Zack curiga kepada Zack jikalau Zack telah terpapar Teman-teman Zack curiga kepada Zack jikalau Zack telah terpapar. Teman-teman Zack curiga kepada Zack jikalau Zack telah terpapar alien itu, karena dari tadi cuma dia yang sering kontak fisik dengan alien tersebut. Stan menodongkan pistol dan memaksa Zack untuk memakai serbuk enjoy. Serbuk enjoy pun dihirup dan bereaksi. Namun tak ada tanda-tanda alien, maka Zack dinyatakan aman. Selanjutnya adalah Casey, dan tak ada tanda-tanda alien dan dinyatakan aman. Selanjutnya Zack memberikan serbuk kepada Stan dan Stan memberikan pistolnya kepada Zack. Zack mengawasi dan tak ada tanda-tanda muncul dan aman. Selanjutnya Stokely, tak ada tanda-tanda alien dan hasilnya aman. Selanjutnya serbuk diberikan kepada Maribeth. Ternyata lubang hidung Maribeth menutup dan jari kelingkingnya memanjang membuka tutup bagian bawah pulpen guna membuang serbuk enjoy yang dikira teman-temannya setelah habis terhirup. Sudah bisa dipastikan di sini bahwa dia adalah orang yang cantik dan tidak mau menjadi pacarku. Selanjutnya serbuk diberikan ke Delilah. Dengan canggung Delilah menghirupnya. Setelah itu Delilah merunduk. Serbuk bereaksi dan Casey menodongkan pistol. Dari belakang, Stan memaksa Delilah untuk mendongakkan kepalanya Delilah. Di luar dugaan, Delilah terpapar dan menjadi liar sampai memporak-porandakan lab milik Zack. Keadaan semakin kacau dan Delilah melarikan diri menjebol pintu garasi. Teman-teman ikut keluar mengejarnya namun sia-sia dikarenakan Delilah dijemput oleh seseorang menggunakan mobil. Casey memberitahu kepada Zack jika kita hanya perlu membunuh ratunya saja, maka semuanya akan berakhir. Tanpa sengaja Maribeth mendengar hal itu dan berencana untuk membuang semua serbuk enjoy yang dibawanya. Tak ada yang menduga kalau ratunya adalah Maribeth. Dengan semangat, Zack pun bergegas mengambil mobilnya untuk mencari ratu dan membawa temannya untuk mengejar bersama. Tanpa disadari sebelumnya bahwa pengejaran mobil Delilah mengarah ke lapangan tempat berlangsungnya football. Disitulah pengejaran terhenti dan mereka berpencar mencari Drac yang diduga menjadi ratu alien tersebut. Pertandingan sangat seru dan dihadiri banyak penonton. Dari sini sudah bisa dipastikan bahwa alien bermaksud akan mengontaminasi semua penonton yang ada. Kawanan Zack masuk ke dalam gedung olahraga. Dari belakang, Drac masuk dan menemui mereka. Zack bergegas menutup pintu. Casey dan Maribeth menyiapkan serbuk enjoy. Setelah itu Casey dan Stan menangkap Drac dan menjatuhkannya. Casey memaksa untuk menghirup pulpen yang berisi serbuk enjoy, namun Drac menolaknya. Tanpa basa-basi, Zack menembak dan mengenai kening Drac hingga berlubang dan kejengkang ke belakang. Drac pun tewas, tapi tak lama kemudian hidup lagi. Dengan cepat, Maribeth menyiramkan semua serbuk hingga tak tersisa, hingga tubuh Drac melepuh hebat. Kelakuan Maribeth sangat disayangkan oleh Zack karena dengan satu sendok sebenarnya sudah cukup untuk membunuh alien yang ada di tubuh Drac. Namun Maribeth berkeinginan menumpahkan semua, karena itu adalah bagian dari rencananya yang ingin membuang semua serbuk tersebut. Stan keluar untuk melihat seberapa banyak orang yang sudah terjangkit oleh alien laknat itu. Dari kejauhan, nampak pelatih dan tim footballnya sedang hujan-hujanan dan berubah menjadi alien. Entah sadar atau pura-pura tidak sadar, dengan bodohnya, Stan malah menjenguk mereka. Ibarat kata ula marani gebuk. Cerita disingkat, Stan sudah di depan pintu dan berniat untuk masuk, tapi dihalangi oleh Stokely dan Stan mengatakan, "Bu, ini Jojo, Bu. Jojo kehujanan, Bu." Zack dan temannya pun curiga kalau Stan sudah terjangkit. Casey memberikan serbuk kepada Stan melalui celah di bawah pintu. Setelah serbuk diterima, Casey memerintahkan untuk menghirupnya. Namun Stan malah menumpahkan di hadapan mereka. Melihat hal itu, Zack dan teman-temannya geram dan kecewa. Stan lalu beranjak meninggalkan kawanan mereka karena senjata yang berupa serbuk enjoy telah habis. Dengan murung, Zack duduk dan teringat bahwa Zack masih mempunyai beberapa batang serbuk yang tersimpan di dalam mobilnya. Dengan segenap semangat jiwa raga, Zack mengajak Casey untuk keluar mengambil serbuk enjoy tersebut. Casey pun menyetujuinya dan bergegas keluar ruangan. Tak diduga, Bill dan pasukannya sudah menunggu di parkiran bersiap menjangkitkan alien. Zack dan Casey berlari melewati kolong bus untuk bersembunyi. Mereka pun berpencar. Zack menuju mobil dan Casey mengalihkan perhatian masuk ke dalam bus. Ternyata sudah ada Delilah di dalamnya. Saat akan ditubruk dari belakang, Casey naik ke atas bus lalu mencolot ke jalan dan diteruskan berlari guna menghindari kejaran tim football yang saat itu juga terdapat Burke yang sedang memperhatikannya. Zack telah sampai di mobilnya. Di depan terdapat Burke dan menggoda Zack. Tanpa memedulikannya, Zack langsung masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba, culik,
Bah, Zack pun kaget dan langsung menggaspolkan mobilnya sehingga Burke kecantol di jendela. Zack membanting setir membelokkan mobilnya dengan bermaksud agar Burke terjatuh. Tapi apa daya, Burke malah sudah di jok belakang. Dengan cepat, Zack mengayun dan menabrakkan sisi mobilnya ke bus sekolah. Kepala Burke terputus, terpental dan bisa jalan sendiri menghampiri badannya. Zack selamat lalu keluar mobil dengan membuka pintu sambil memegang beberapa serbuk Enjoy dengan gaya rebahan. Setelah berdiri, Zack melihat kepala Burke yang berjalan mencari tubuhnya. Sambil gemeteran, Zack langsung menodongkan pistol ke arahnya. Setelah lama berjalan, kepala pun bertemu dan tangannya mengangkat kepala untuk dipasangkan kembali. Melihat hal itu, Zack berlari menuju teman-temannya yang berada di dalam gedung olahraga. Stokely sedang mengobrol dengan Maribeth. Tiba-tiba tangan Maribeth memanjang dan berubah menjadi Power Rangers, alien. Kemudian Stokely ditamparnya sampai terjatuh. Saat berdiri, Stokely melihat Maribeth berubah menjadi alien besar. Dari luar, Casey masuk menghampiri Stokely. Dan mereka pun berlari terbirit-birit kayak melihat mantan dan melewati tepian kolam renang. Alien itu langsung mengejarnya dengan mengambil jalan pintas menceburkan diri ke dalam kolam renang dan berenang. Setelah dekat dengan Stokely, alien itu menyambar kaki Stokely hingga terbentur mengeluarkan darah dan menariknya ke dalam kolam. Dengan kekuatan bulan, Casey menariknya hingga ke daratan lagi. Mereka berdua pun lari meninggalkan alien sendirian. Alien pun marah karena tak ada yang ngasih udut dan menemaninya. Masih dalam keadaan marah, alien berubah wujud menjadi Maribeth tanpa memakai busana. Setelah itu, alien pun menemui Zack karena hanya dia yang tak tahu kalau Maribeth sebenarnya adalah ratu alien. Namun Stokely membentengi Zack dengan cara membeberkan fakta tentang Maribeth. Zack pun bersiap menusuk Maribeth, namun Stokely memegang dan menjulurkan lidahnya. Ternyata dia sudah terpapar. Dari belakang, Casey memegangi dan memasukkan Stokely ke gudang perlengkapan football. Mereka berdua berlari untuk bersembunyi. Zack menghentikan Casey di tengah pelariannya. Tak mau kecolongan lagi, Zack menyuruh Casey untuk menghirup serbuk Enjoy. Setelah itu Casey merasakan efek serbuk Enjoy tanpa ada tanda-tanda kemunculan alien, maka dinyatakan aman. Dari belakang lemari, Maribeth berjalan mencari keduanya. Dari atas loker, Zack terpental dan jatuh karena dibanting oleh Maribeth hingga tak sadarkan diri. Casey mengambil serbuk yang masih tersisa untuk menyerang Maribeth. Casey bersembunyi di samping loker. Setelah situasi aman, Casey berlari menuju gedung olahraga dan menuju saklar mesin untuk melipat bangku penonton. Setelah sampai, Casey menunggu alien. Ketika alien sudah dekat, Casey memencet tombol menyalakan mesin pelipat bangku dan Casey masuk ke dalam bangku itu dengan maksud agar alien itu mengikuti dan menjebaknya. Ibarat kata, gayung pun bersambut. Alien nampak mengikuti jejak Casey. Melihat alien berada di belakangnya, Casey semakin cepat dan gesit hingga berhasil keluar dari dalam bangku dengan mencolot dan terjatuh. Bangku mulai melipat dan alien masih berada di dalam. Saat kepala alien berhasil keluar dan berhadapan dengan Casey, akan tetapi tubuhnya terjepit mesin bangku. Alhasil alien pun mencedel di tempat itu. Tak mau menyanyiakan kesempatan emas, Casey menancapkan serbuk Enjoy di matanya alien tersebut. Lalu alien mengeluarkan anak dan masuk ke wajahnya Casey. Setelah beberapa saat, alien pun modar dan kisah alien pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah tersebut adalah banyak-banyaklah minum air bening karena tubuh kita memerlukan banyak cairan. Tiada kata seindah doa, semoga hari-harimu menyenangkan. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di film-filman selanjutnya. Oh, siap, bro? Siap? Siap apa ora? Yo, siap. Siap berarti menang bae siap, kowe.